Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, bahwa aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi tidak mau diperingatkan, sehingga sudah pedang itu datang yang dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan kau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupnya yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan kau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gantian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Pada tahun ke-11 sudah pembuangan kami, dalam bulan ke-10, pada tanggal 5 bulan itu datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem, dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan.
Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu. Dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisa lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada runtuhan-runtuhan ini, yaitu yang tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kejian, dan masing-masing mencemari istri samanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada runtuhan-runtuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubur dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa, bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya. Setelah akan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.